Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bahkan hubungan tradisi, cakupan komunikasi, kelompok teori, dan contoh fenomena. Untuk contoh fenomena yang pertama adalah fenomena seorang motivator berbicara di depan umum. Fenomena ini masuk dalam teori retorika karena bersifat persuasif, dilakukan secara langsung, bersifat satu arah, dan noise besar sehingga kurang efektif. Kemudian teori retorika ini masuk ke dalam kelompok teori publik. Kemudian kelompok teori publik ini masuk dalam cakupan komunikasi publik. Dan cakupan komunikasi publik ini masuk dalam tradisi retorika. Tradisi retorika adalah seni berbicara praktis, fenomena yang berhubungan dengan keahlian berbicara. Tradisi ini terdiri dari 3 cakupan, yaitu cakupan komunikasi publik, cakupan komunikasi interpersonal, dan cakupan komunikasi massa. Cakupan komunikasi publik yang terdiri dari kelompok teori publik, cakupan interpersonal terdapat kelompok teori diri dan pesan, cakupan komunikasi massa terdapat kelompok teori media. Yang selanjutnya adalah fenomena flame. Fenomena ini masuk dalam kajian budaya. Kajian budaya adalah tinjauan teoritis yang berfokus pada bagaimana kebudayaan itu sendiri dipengaruhi oleh kelompok yang berkuasa serta dominan. Nah, kajian tersebut masuk dalam kelompok teori media, dan kelompok teori media ini masuk dalam cakupan komunikasi massa. Dan cakupan komunikasi massa ini masuk dalam tradisi fenomenologi. Fenomenologi tersendiri artinya adalah pengalaman yang beda dalam sebuah fenomena sosial. Fenomenologi ini terdapat cakupan komunikasi interpersonal yang terdiri dari kelompok teori diri pesan dan kelompok teori pengembangan hubungan. Kemudian ada cakupan komunikasi budaya yang terdapat kelompok teori budaya dan keanekaragaman, serta cakupan komunikasi massa yang terdapat kelompok teori media. Yang ketiga adalah fenomena pertemanan. Fenomena ini masuk dalam penetrasi sosial. Penetrasi sosial adalah ikatan yang menggerakkan dari suatu hubungan dangkal ke hubungan yang lebih intim. Penetrasi sosial ini masuk dalam kelompok teori pengembangan hubungan. Kelompok teori pengembangan hubungan ini masuk dalam cakupan interpersonal. Dan cakupan interpersonal ini masuk dalam tradisi sosiopsikologi. Sosiopsikologi artinya pandangan yang menyatakan perilaku seseorang dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Dalam tradisi ini terdapat cakupan kelompok kecil yang memiliki kelompok teori pengembangan hubungan dan cakupan interpersonal yang memiliki kelompok teori diri dan pesan dan kelompok teori pengembangan hubungan. Nah, selanjutnya adalah fenomena orang etnis Papua atau orang Timur berbicara. Fenomena ini masuk dalam teori akomodasi. Teori akomodasi adalah teori yang memperhatikan bagaimana individu mempersiapkan dan mengevaluasi apa yang terjadi dalam percakapan. Kemudian teori akomodasi ini masuk dalam kelompok teori kebudayaan dan keanekaragaman, dan kelompok ini masuk dalam cakupan komunikasi budaya. Serta cakupan komunikasi budaya ini masuk ke dalam tradisi sosiokultural. Sosiokultural sendiri memiliki arti yaitu pemahaman dari sudut pandang orang lain. Tradisi ini terdiri dari cakupan komunikasi organisasi yang terdapat kelompok teori organisasi, kemudian cakupan komunikasi interpersonal yang terdiri dari kelompok teori pengembangan, dan cakupan komunikasi budaya terdapat kelompok teori kebudayaan dan keanekaragaman. Yang selanjutnya adalah fenomena mengacungkan dan memberi tanda bagus dengan jempol kepada teman. Fenomena ini masuk dalam interaksi simbolis. Interaksi simbolis berpusat pada verbal dan non-verbal. Interaksi simbolis ini masuk dalam kelompok teori diri dan pesan. Kemudian kelompok teori diri dan pesan ini masuk dalam cakupan komunikasi interpersonal. Dalam interpersonal, cakupan ini masuk dalam tradisi semiotika. Semiotika tersendiri memiliki arti, simbol, dan tanda. Dan cakupan semiotika ini memiliki cakupan komunikasi budaya yang terdiri dari kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kemudian cakupan komunikasi massa terdiri dari kelompok teori media. Dan cakupan komunikasi interpersonal terdiri dari kelompok teori diri dan pesan. Kemudian tradisi sibermatika. Terdapat fenomena konten sosial media atau postingan di Instagram. Fenomena ini masuk ke dalam ekologi media karena asumsinya mempengaruhi seluruh aspek dalam tindakan masyarakat, dan media juga mempengaruhi persepsi bersifat satu arah dan feedbacknya tertunda. Ekologi media ini masuk ke dalam teori media, kelompok teori media. Kemudian kelompok teori media ini masuk dalam cakupan komunikasi massa. Kemudian cakupan komunikasi massa ini masuk ke dalam tradisi sibermatika. Tradisi sibermatika adalah pemrosesan informasi yang erat dengan media atau dengan media baru. Proses informasi yang ditangkap khalayak bisa berbeda-beda. Tradisi sibermatika terdiri dari cakupan komunikasi interpersonal yang terdiri dari kelompok teori pengembangan dan cakupan komunikasi massa yang terdiri dari kelompok teori media. Terakhir adalah fenomena kesetaraan gender. Fenomena ini masuk ke dalam teori sudut pandang feminis. Karena perempuan menginginkan untuk mengakhiri penindasan berdasarkan pada gender dan jenis kelaminnya. Dan sudut pandang feminis ini memiliki arti ideologi dan gerakan yang berfokus pada posisi sosial. Sudut pandang feminis ini masuk ke dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Dan kelompok teori budaya ini masuk dalam cakupan budaya. Cakupan budaya ini masuk dalam tradisi kritis. Tradisi kritis adalah advokasi yang jujur atau mengkritis secara tradisi memberi sudut pandang baru.
tradisi kritis ini terdapat cakupan interpersonal yang terdiri dari kelompok diri dan pesan, cakupan kelompok kecil yang terdiri dari kelompok teori pengembangan hubungan, dan cakupan budaya terdiri dari kelompok teori budaya dan keanekaragaman, kemudian cakupan publik terdiri dari kelompok teori publik, cakupan organisasi terdiri dari kelompok teori organisasi, dan cakupan massa terdiri dari kelompok teori media. Sekian dari presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.